Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal saya, yakni Developing a Simple and Cost Effective Work-Life Augmented Reality Tool for the Chemistry Education. Ini adalah jurnal Chemistry Education tahun 2021, volume 98, nomor 5, halaman 1783 sampai 1788. Yang nomor doi-nya itu bisa dilihat di bawahnya ya. Selanjutnya adalah latar belakang, di mana dalam bidang kimia ini visualisasi tradisional memiliki kemampuan yang terbatas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang struktur, molekul, dan reaktivitasnya. Oleh karena itu, pengembangan literasi visual untuk menyederhanakan visualisasi 3 dimensi merupakan mata pelajaran yang penting dan perlu diperhatikan dalam dunia penyelidikan. Nah, dalam 25 tahun terakhir, adopsi berbagai alat untuk visualisasi 3 dimensi oleh praktisi dan peneliti di bidang akademis dan industri telah berkembang secara dramatis atau bisa dibilang sangat berkembang. Nah, hal ini akan menjadi solusi karena kan terjadi pandemi COVID baru-baru ini dan memakai transisi pembelajaran online atau virtual, dengan para pendidik seluruh dunia akan menyadari pentingnya penerapan teknologi AR atau augmented reality. Nah, di bidang kimia ini, teknologi AR ini bisa dibilang dapat bermanfaat secara signifikan karena untuk berbagai tingkat, mulai dari tingkat sekolah menengah atas atau SMA hingga tingkat universitas yang dimana siswa belajar tentang skalometri, konfigurasi elektron yang berbeda dan atau struktur molekul baru yang kompleks yang perlu divisualisasikan oleh para pendidik. Nah, lalu ada rumus masalah, di mana rumus masalahnya mengapa memilih menggunakan teknologi augmented reality atau AR, atau bagaimana pengaruh, dan kedua ini bagaimana pengaruh teknologi augmented reality atau AR ini dalam memvisualisasikan struktur molekul dalam pembelajaran kimia. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan efek dari penggunaan teknologi augmented reality atau AR dalam pembelajaran kimia, khususnya tentang visualisasi struktur molekul di saat pandemi COVID-19 ini terjadi. Nah, metode penelitian ini pertama ada jenis metode penelitian. Jenis metode penelitian adalah experimental design dengan pretest plot test desain dengan 2 grup, di mana ada instrumennya, lalu instrumennya itu ada lembar kerja dan aplikasi AR Chemie yang dikembangkan oleh peneliti. Lalu teknik pengumpulan datanya adalah tes, laporan, video demonstrasi, dan tentunya aplikasi AR Chemie-nya sendiri. Nah, sampelnya ini ada 69 mahasiswa dari Singapura, 2020 dari universitasnya. Nah, metode penelitian selanjutnya adalah technical analysis data, yang dimana analisis data ini dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan evaluasi respon pada 2 kelompok yang diberikan 2 tes masalah yang berbeda. Di mana kelompok pertama ini diinstruksikan untuk menggunakan teknologi AR untuk menjawab pertanyaan, dan yang kelompok kedua mengharuskan untuk menggunakan model molekul bola dan tongkat untuk menjawab pertanyaan, atau bisa bilang model molekul tradisional. Interferensinya itu mendalami tentang kelayakan aplikasi ASGM ini untuk digunakan sebagai alat pembelajaran, atau bisa dibilang sebagai alat pembelajaran tentang kompleksitas struktur molekul dilaksanakan sejak 2016 yang dilakukan hingga sekarang, dan selama interferensi berlangsung ini struktur memberikan sebuah demonstrasi tentang penggunaan aplikasi AirChemie baik secara langsung, secara tatap muka, ataupun berbentuk video untuk dalam masa pandemi COVID-19 ini. Hasil penelitian ini ada di sini, itu ada ability to visually molecular. Nah, untuk menilai peran aplikasi AirChemie ini dalam visualisasikan, para peneliti penelitian ini diujikan dengan membandingkan penggunaan kit molekuler atau tradisional dengan teknologi augmented reality. Di tabel di sini ada hasilnya.
di mana hasilnya sekitar 44% siswa menemukan bahwa menggunakan aplikasi AR atau teknologi augmented reality membantu mereka dalam memvisualisasikan molekul dalam bentuk tiga dimensi secara lebih baik. Namun, 42% lebih suka menggunakan kit pemodelan molekul yang biasa. Hal ini terjadi dikarenakan surveinya dilakukan secara online. Karena efek pandemi COVID-19 dan instruksi yang diberikan itu sedikit kurang jelas dibandingkan dengan instruksi secara langsung. Nah, dan sebenarnya itu pemodelan molekul ini 79% peserta setuju atau bisa bilang bahwa dengan menggunakan aplikasi AirChemie lebih cepat untuk memvisualisasikan struktur tiga dimensi dengan daripada model molekular, atau 57% siswa pun merasa lebih mudah menggunakan aplikasi AirChemie dibandingkan dengan kit model molekuler. Nah, selanjutnya ini adalah 62% akhirnya setuju bahwa penggunaan aplikasi AirChemie memberikan mereka dampak yang lebih besar dalam hal akurasi untuk menggambarkan struktur tiga dimensi dibandingkan dengan menggunakan kit model molekuler atau model tradisional. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan open balik yang dilakukan oleh siswa, menunjukkan bahwa aplikasi AR adalah alat yang bermanfaat bagi siswa karena dapat membantu mereka memahami dan memvisualisasikan konsep yang diajarkan. Karena dengan menggunakan aplikasi AirChemie, siswa lebih cepat dalam melakukan visualisasi tiga dimensi dibandingkan dengan kit molekul fisik tradisional atau kit model molekuler. Sehingga selain sebagai alat pendidikan yang bermanfaat untuk siswa, tetapi juga hal ini akan membuat siswa belajar tentang strategi unik untuk merancang penilaian baru dan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran siswa. Di sini ada contoh model dari penggunaan aplikasi AirChemie yang dilakukan oleh peneliti di lab. Nah, komentar saya terhadap ini, penggunaan aplikasi AR ini sangat mempermudah siswa dalam melakukan visualisasi tiga dimensi, di mana aplikasinya ini tersedia dalam perangkat Android maupun iOS, serta mudah dimainkan dan akan menjadi daya tarik yang cukup tinggi untuk siswa dalam memainkannya. Hal ini akan membuat aplikasi AR ini bisa menjadi alternatif lain dalam melakukan visualisasi struktur molekul dibanding dengan kit model molekuler. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata karena kan saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.